Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang pasar monopoli. Nama saya Musnah Febriani. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli dan kebijakan mengatasi pasar monopoli. Nama saya Muhammad Samsul Marif. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopoli. Saya Ferry Irawan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang faktor-faktor pasar monopoli. Saya M. Saifullah. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh-contoh pasar monopoli. Saya Abdan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada persaingan bagi sebuah perusahaan. Keuntungan dengan adanya pasar monopoli. Terdapat pertentangan di antara ahli-ahli ekonomi di dalam menilai apakah monopoli memberi persaingan dalam mengembangkan teknologi dan inovasi akan terhambat apabila terdapat kekuatan monopoli. Sedangkan sebagian lagi berpendapat monopoli akan mendorongkan kepada perkembangan teknologi dan inovasi. Alasan-alasan kedua pendapat tersebut yaitu: 2. Pandangan pertama, monopoli tidak memasang inovasi. Golongan ini berpendapat bahwa monopoli tidak dapat merangsang teknologi dan inovasi, melandaskan keyakinan kepada pandangan bahwa ketidakadaan persaingan menimbulkan kecanggungan kepada pelaku monopoli untuk melakukan perubahan. Tanpa adanya persaingan monopoli, perlu gelisah akan kehilangan pasar, mengalami kerugian dengan tidak melakukan perubahan terhadap teknologi dan berinovasi, karena perusahaan lain tidak akan masuk ke industri tersebut. 3. Pandangan monopoli merangsang inovasi. Golongan ini berpendapat bahwa monopoli akan mendorong perkembangan teknologi dan inovasi didasarkan kepada dua alasan, yaitu: perkembangan teknologi dan inovasi adalah salah satu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meninggalkan keuntungan. Berarti kemajuan teknologi dan inovasi bukan saja menambah keuntungan perusahaan, tetapi kesejahteraan masyarakat. Memiliki teknologi yang lebih baik dan perusahaan lain adalah sumber dari terwujudnya monopoli. Dengan demikian, untuk perusahaan-perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli dengan cara itu mengadakan penyelidikan dan perkembangan teknologi secara terus-menerus merupakan syarat penting untuk mempertahankan kekuasaan monopolinya. Adapun kebaikannya yang diperoleh dari adanya monopoli yaitu: apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di perusahaan, persaingan sempurna dan tingkat produksinya lebih baik. 2. Mutu. Barang akan semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. 3. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus-menerus menghasilkan barang yang lebih murah dan lebih bermutu. Contoh pasar monopoli. Contoh pasar monopoli itu meliputi 8 macam. 1. Produksi dan pemasaran listrik oleh PT PLN. Yang kedua, penyediaan layanan kereta api oleh PT KAI. Ketiga, penyediaan layanan air bersih oleh PDAM. Yang keempat, pemasaran dan distribusi bahan bakar minyak di Indonesia oleh PT Pertamina. Yang kelima, sektor komunikasi oleh PT Telkom.
Yang keenam, sektor transportasi laut oleh PT Pelni. Yang ketujuh, sektor logistik pangan oleh Bulog. Yang ke-8, monopoli penjualan benda-benda pos oleh PT Pos Indonesia. Kebaikan pasar monopoli. 1. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kelebihan perusahaan monopoli adalah mampu mengakumulasi keuntungan supernormal dan jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam membiayai dan pengembangan teknologi. Yang kedua, menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Jika terlalu banyak perusahaan yang bersaing akan terjadi pemborosan atau inefisien. Yang ketiga, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Perusahaan monopoli biasanya merupakan perusahaan besar sehingga dapat menikmati skala ekonomi yang mampu menurunkan biaya produksi. Yang keempat, efisiensi dalam pengadaan barang publik. Tidak semua barang dapat disediakan secara efisien lewat pasar. Barang itu umumnya dikenal sebagai barang publik atau public goods. Keburukan pasar monopoli. 1. Penyimpangan alokasi sumber daya. Kekuatan monopoli menyebabkan penyalahgunaan alokasi sumber daya. Perusahaan monopoli dengan sengaja membatasi tingkat outputnya untuk memaksimalkan laba. Kebijakan mengatasi monopoli. Kebijakan di pemerintah untuk mengatasi masalah monopoli adalah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dengan undang-undang anti monopoli. Pemerintah memperoleh kekuasaan atas industri swasta dari undang-undang antitrust, kumpulan peraturan untuk menyekam kekuasaan monopoli oleh suatu perusahaan. Yang kedua, baik perilaku monopoli dengan regulasi. Pemerintah dapat mengatur perilaku monopoli, contoh mengatur monopoli alami. Kebijakan mengatasi monopoli. Kebijakan di pemerintah untuk mengatasi masalah monopoli adalah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dengan undang-undang anti monopoli. Pemerintah memperoleh kekuasaan atas industri swasta dari undang-undang antitrust, kumpulan peraturan untuk menyekam kekuasaan monopoli oleh suatu perusahaan. Yang kedua, baik perilaku monopoli dengan regulasi. Pemerintah dapat mengatur perilaku monopoli, contoh mengatur monopoli alami. Kebijakan mengatasi monopoli. Kebijakan di pemerintah untuk mengatasi masalah monopoli adalah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dengan undang-undang anti monopoli. Pemerintah memperoleh kekuasaan atas industri swasta dari undang-undang antitrust, kumpulan peraturan untuk menyekam kekuasaan monopoli oleh suatu perusahaan. Yang kedua, baik perilaku monopoli dengan regulasi. Pemerintah dapat mengatur perilaku monopoli, contoh mengatur monopoli alami. Yang ketiga, kepemilikan publik. Kebijakan ketiga yang digunakan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah kepemilikan publik, yakni mengatur monopoli secara alami yang cepat oleh perusahaan swasta. Solusi ini umum digunakan banyak negara. Faktor-faktor timbulnya pasar monopoli. 1. Adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. 1. Jenis produk tertentu mungkin hanya dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. 2. Adanya penguasa teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. 3. Adanya penguasa hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penamaan. 4. Adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau perkembangan. 5. Adanya monopoli yang diperoleh secara ilmiah.
atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Kerugian akibat pasar monopoli. Suparmoko 1990 menjelaskan bahwa produsen monopoli menghasilkan barang dengan tujuan untuk memaksimalkan laba dengan cara menyempurnakan antara permintaan marginal dan biaya marginalnya, tetapi karena dalam pasar monopoli harga tidak sama dengan biaya marginal, maka akan tepatlah lalu pasar monopoli yang berupa perbedaan antara tingkat harga dan biaya rata-rata. Ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli itu ada 7. Yang pertama, produknya unik. Pasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna atau closed subtitle di pasar. 2. Hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan produsen atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli. Pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. 3. Terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain. Yang keempat, kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. Penjual ini disebut price maker atau price setter, sebab tidak ada perusahaan lain yang masuk di pasar. Perusahaan monopoli menjadi satu-satunya penentu harga karena menguasai semua pengendalian produksi dan jumlah yang akan dihasilkan. Yang kelima, perusahaan memerlukan sedikit promosi. Perusahaan yang menguasai pasar monopoli tidak memerlukan promosi karena semua pembeli memerlukan barang di pasar tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu model pasar yang memiliki ciri hanya terdapat satu penjual di pasar. Keluaran yang dihasilkan oleh produsen bersifat lain lebih dari yang lain atau unik, tidak memiliki barang pengganti yang sangat dekat, dan di pasar ada rintangan bagi produsen lain untuk masuknya lambatan ke pintu masuk. Keuntungan karena adanya pasar monopoli sudah ada ketika kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan lebih berkualitas, sedangkan kerugian yang akibat dengan adanya perusahaan pasar monopoli yaitu kecenderungan biaya barang yang diproduksi oleh pasar monopoli akan lebih tinggi dari harga normalnya karena adanya permainan dari pasar monopoli untuk mendapatkan keuntungan lebih.